Budidaya Online, Bab ke-49. Setelah melihat pemberitahuan di langit dan tidak ingin membiarkan yang lain mendahuluinya dalam poin, Yuan dengan cepat berkata kepada yang lain, "Ayo pergi." Yuan dan keluarga Luo terus berlari keluar gerbang kota, di mana ratusan orang sudah berkumpul. Ada sekitar 100 orang yang mengenakan baju besi yang tampak serupa sementara orang-orang lainnya di sana mengenakan perlengkapan yang biasa dan tidak ada bandingannya. Sudah jelas siapa pemainnya dan siapa EPC-nya secara sekilas. Ada begitu banyak pemain di sini. Yuan sedikit terkejut, bahkan merasa sedikit gugup. Khawatir dia akan mengungkapkan identitasnya begitu dia mulai bertarung. Xiao Hua. Dia tiba-tiba memanggilnya, dan dia bertanya padanya, "Apakah kamu memiliki peralatan yang menutupi wajah?" Sesuatu seperti topeng. Bahkan tidak mempertanyakan mengapa dia membutuhkannya. Xiao Hua mengangguk sebelum mengaduk-aduk kantong penyimpanannya. "Ini dia, Saudara Yuan." Xiao Hua memberinya topeng wajah hitam yang tampak elegan yang bisa menutupi seluruh wajahnya. "Terima kasih, Xiao Hua. Saya akan mengembalikannya kepada Anda nanti," katanya sambil menerima topeng itu. Masker batu giok hitam, kelas, semangat, kualitas, puncak, kekuatan mental yang dibutuhkan, 2500. Deskripsi, topeng mendalam yang meningkatkan pertahanan mental Anda sebesar 5000. Sama seperti pedang, Saudara Yuan bisa menyimpannya. Xiao Hua berkata kepadanya sesudahnya. Yuan mengangguk, dan segera setelah memakai topeng, dia bisa merasakan pikirannya mereda dan merasa lebih tenang. Keluarga Luo bertanya-tanya mengapa Yuan merasa perlu untuk menyembunyikan wajahnya. Tetapi mereka tidak punya waktu untuk bertanya padanya karena seseorang di sana tiba-tiba berteriak kegirangan. "Monster-monster ada di sini." Begitu orang-orang di sana mendengar itu, mereka semua mengambil senjata mereka dan bersiap untuk bertarung. Segera, ratusan monster antara level ke-3 dan ke-7 Spirit Apprentice terlihat bergegas menuju tembok kota. PERLINDUNGI kota. Para penjaga meraung keras, menyebabkan suasana berubah seketika, dan tempat di sana dengan cepat menjadi medan perang dengan NPC dan pemain terlibat dalam pertarungan dengan monster. Yuan dan keluarga Luo juga mulai menyerang monster. Plus 2 poin, plus 3 poin, plus 1 poin. Setelah Yuan dengan cepat memenggal 3 monster hanya dengan teknik pedang biasa, dia bergegas ke garis depan di mana hampir tidak ada orang tetapi dipenuhi monster dan mulai membunuh lebih banyak monster dengan mudah, masing-masing dengan satu serangan pedang. Monster yang dibunuh oleh Yuan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berteriak sebelum menjadi mayat. Dan ketika keluarga Luo melihat betapa mudahnya dia membunuh monster-monster ini, mata mereka melebar dengan kekaguman dan kekaguman. Memang, Yuan adalah seorang prajurit roh yang melawan monster jauh di bawah levelnya. Tetapi cara dia dengan mudah mengeksekusi monster bukanlah kesempurnaan. Dan itu hampir seperti berjalan-jalan di taman baginya. Namun, bukan hanya keluarga Luo yang terkejut dengan kehebatan Yuan. Karena pemain lain juga memperhatikan kehadirannya yang mendominasi di medan perang. Siapa tentara lajang itu? Dia membunuh monster seolah-olah mereka adalah ayam yang tak berdaya. Dia mungkin NPC ahli yang membantu situasi ini. Lupakan dia, lihatlah gadis kecil di sebelahnya. Dia membunuh monster dengan tangan kosong. Dan dia bahkan membuatnya terlihat sangat mudah. Orang-orang di sana menyaksikan Xiao Hua menamparkan setiap monster yang berani menyerangnya dengan satu tamparan di wajahnya. Sangat mengejutkan semua orang di sana. Plus 1 poin, plus 2 poin, plus 2 poin, plus 1 poin, plus 3 poin. Poin terus mengalir untuk Yuan bahkan ketika Xiao Hua membunuh monster, mengumpulkan lebih dari 200 poin hanya dalam beberapa menit. Sementara itu, pemain lain mengalami kesulitan berurusan dengan hanya satu monster, dan kebanyakan dari mereka memiliki kurang dari 10 poin bahkan setelah beberapa menit. Berapa banyak monster di sana? Yuan menangis dalam hati setelah membunuh lebih dari 500 monster tetapi masih dikelilingi oleh mereka. Dia juga ingin menggunakan Heaven Splitting Sword Strike untuk membersihkan massa lebih cepat, tetapi dia tidak ingin menghancurkan tempat itu dalam prosesnya. Karena kota Pang berada tepat di belakangnya. Jadi dia hanya bisa menyerah pada pemikiran seperti itu dan mengalahkan monster, tanpa serangan mencolok. Daois Yuan.
Binatang buas yang datang ke sini semakin kuat. Tuan Gunung seharusnya sudah dekat. Luo Ling tiba-tiba berkata padanya. Tuan Gunung, jika kita membunuhnya, bukankah bawahannya akan berhenti menyerang kota? Ya, dan ayah kita harus bertarung dengan Tuan Gunung sekarang. Yuan mengangguk. Kalau begitu mari kita lanjutkan mempertahankan kota sampai dia mengalahkan Tuan Gunung. Serangan pedang berdarah. Pedang di tangan Yuan berkedip. Dan 3 monster lagi terbunuh dalam satu serangan. Pemahamanmu dengan Bloody Sword Strike telah mencapai level baru. Level penguasaan serangan pedang berdarah 2A, 3. Serangan pedang berdarah, peringkat, bumi, tingkat penguasaan, 3. Deskripsi, mengkonsumsi 900.000 Ki. Harus menggunakan pedang untuk mengaktifkan. Teknik dari Sekte Darah. Setelah membunuh beberapa ratus monster lagi dengan pedang, pemahaman Yuan meningkat lagi. Penguasaan Anda dengan pedang telah meningkat secara signifikan. Anda telah mempelajari penguasaan pedang pemula. Penguasaan pedang pemula. Deskripsi. Sedikit meningkatkan kontrol Anda dengan pedang sebesar 15% dan meningkatkan semua kerusakan yang ditangani dengan pedang sebesar 10%. Musuh Anda akan merasakan lebih banyak rasa sakit dari serangan pedang Anda saat kerusakan Anda meningkat. Tidak memerlukan aktivasi. Beberapa menit pertempuran kemudian, karena baik pemain dan NPC mulai kehabisan energi, seseorang yang mengenakan baju besi kota Pang mendekati keluarga Luo dan berteriak pada mereka dengan suara panik. Nona muda. Tuan muda, ini tentang ayahmu. Tuan Luo. Dia saat ini dalam kondisi kritis setelah bertarung dengan Tuan Gunung. Apa yang terjadi dengan ayah kita? Dan bagaimana dengan Tuan Gunung? Luo Ming dengan cepat berteriak balik. Setelah mengambil napas dalam-dalam, penjaga itu melanjutkan. Tuan Luo, dia kalah dalam pertarungan melawan Tuan Gunung. Namun, dia nyaris tidak berhasil melarikan diri dengan hidupnya dan saat ini sedang dirawat oleh para dokter. Dan sementara hidupnya tidak dalam bahaya, dia tidak bisa terus bertarung. Bagaimana ini bisa? Luo Li menutup mulutnya karena terkejut, merasa pusing setelah mendengar berita seperti itu. Apakah ini berarti Tuan Gunung masih mengamuk? Jika kita tidak segera mengalahkannya, monster pada akhirnya akan membanjiri orang-orang di sini dan menghancurkan kota. Luo Ming berkata dengan cemberut. Kita harus mengkhawatirkan ayah kita nanti. Saat ini, kita harus mengalahkan Tuan Gunung. Luo Ling kemudian berbalik untuk melihat Yuan, yang masih membunuh monster tidak jauh dari mereka. Dia kemudian berlari ke arahnya dan berkata, Daois Yuan, kami baru saja menerima berita bahwa ayah kami kalah dari Tuan Gunung. Petik 2. Apa ayahmu baik-baik saja? Yuan berkata dengan nada terkejut. Dia mengangguk dan berkata, nyawanya tidak dalam bahaya, tapi dia tidak akan bisa melawan penguasa gunung lagi. Dan hanya kamu di sini yang cukup kuat untuk melawannya. Tolong, bantu kami mengalahkan Tuan Gunung. Saya akan melakukan apa saja untuk membalas Anda sesudahnya. Petik 2. Yuan bahkan tidak perlu berpikir sebelum menganggukkan kepalanya. Oke, aku akan melawan Tuan Gunung. Bersambung.